Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sahabat sekalian, masih dengan Pak Puji ya, tetap di sini membahas terkait dengan informasi kesehatan secara holistik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait ini Pak Puji ya, yang umum, dan saya juga sering mengaplikasikan kalau dalam kondisi masuk angin, badan gak enak ya. Mungkin sahabat sekalian sudah tidak asing lagi dengan istilah kerokan ya. Mungkin ada bermacam pandangan terkait dengan kerokan ya, kerokan. Kalau sebenarnya kalau secara ini Pak, kalau secara holistik, secara versi Pak Puji sendiri ya, apa sih sebenarnya kerokan dan manfaat apa? Karena mungkin masih ada juga yang apa? Mungkin karena ketidaktahuan informasi, mungkin karena pemahaman yang yang belum pas atau seperti apa, yang informasi yang belum memadai juga terkait dengan satu, manfaat kerokan, dua, sebenarnya bagus apa tidak sih kerokan ketika khususnya ya dalam kondisi masuk angin itu biasanya seperti itu sih Pak. Itu gimana Pak? Jadi kerokan perlu Bapak Ibu pahami, teman-teman di holistik itu, kerokan itu adalah aplikasi teknik untuk mengusir angin dingin atau angin panas yang berada di tubuh, dengan catatan tubuhnya kuat. Ya, orang yang sehat masuk angin, bukan defisiensi. Nanti ada penjelasan. Nah ini kadang ditumpang tindih kan, sehingga seolah kerokannya yang salah. Karena ada yang menganggap kerokan itu nanti membuka, memang tujuannya buka pori-pori gitu ya. Gimana sih? Bingung saya. Nah, kerokan itu membuka pori-pori supaya angin yang masuk itu keluar. Nah, bagaimana keluar? Kalau pintunya nggak dibuka, pintunya di tubuh, di permukaan, ya pori-pori. Maka kerokan itu diaplikasikan dengan minyak kalau musim dingin, dengan minyak yang kering. Kalau zaman dulu minyak tanah, nah, kan kering. Terus pengaplikasinya dengan benggol kuningan, karena sifatnya hangat. Jadi sudah minyaknya kering, benggolnya sifatnya hangat. Kalau musim panas, maka digunakan juga minyak, tapi minyaknya lebih agak semriwing, terus agak dingin, kayak misalnya minyak peppermint gitu ya. Atau misalnya minyak yang lainnya boleh lah itu, tapi jangan yang pekat, yang kering, karena sifat pekat itu nanti nutupi pori-pori. Berarti kayak mungkin yang bukan zaitun, bukan cengkeh, ini ya boleh. Kalau cengkeh kan musim dingin ya. Nanti kalau musim panas itu kayak yang kering tapi dingin kayak peppermint kalau musim panas. Terus pembukanya itu dengan guasanya pakai tanduk kerbau biasanya yang sifatnya dingin. Nah agak beda, walaupun dengan benggol ya bisa aja, tapi nanti minyaknya agak berbeda di musim panas dan musim dingin. Atau pada musim peralihan di mana anginnya itu kencang biasanya. Ya itu, maka aplikasinya beda-beda tipis lah itu. Dalam kondisi tertentu bisa keduanya saling menggantikan, itu yang pertama. Tugasnya apa? Buka pori-pori supaya PPL yang masuk, angin yang masuk itu bisa keluar. Itu. Kalau jamu itu masuk ke dalam dari perut, kemudian dia mendorong angin itu keluar dengan kemudian juga pori-pori dibuka. Jadi dibuka terus didorong. Bahasanya kayak gitu. Kalau ini dari dalam, ngusirnya dari dalam. Kalau jamu minum, anginnya dorong, sana keluar. Tapi kalau kerokan, dibuka pintunya, silahkan keluar. Paham nggak maksudnya bedanya? Jadi bedanya kalau jamu itu masuk ke dalam, terus dia dorong angin itu keluar dengan kemudian juga membuka pori-pori. Tapi kalau kerokan itu dibuka pintunya, dipersilahkan keluar. Kalau enggak ditarik dari ini, ditarik keluar. Nah, kalau ditarik keluar itu fungsinya kop. Paham ya? Kalau dibuka enggak bisa, dibuka
ininya sudah dikerokin, ini biasanya anginnya keluar. Sudah sopan sekali orang Jawa itu. Buka, monggo, keluar. Tapi kalau kop itu kan dari Cina juga, oh itu dipaksa. Dipaksa untuk keluar gitu. Jadi pintunya dibuka langsung diambil terus tarik. Nah itu ilustrasi penggambaran yang sederhana. Makanya seperti tadi dikatakan ya Pak Puji, dengan catatan tubuh dalam kondisi kuat. Nah, ketika ada orang defisien, energinya lemah, orang itu gampang masuk angin. Orang lain nggak masuk angin, cuacanya juga biasa, kok dia gampang masuk angin. Nah ini dikeroi nggak akan sembuh. Ini keroi, besok masuk angin lagi. Maka obatnya bukan keroan. Nah ini obatnya bukan keroan. Nah yang seperti ini nanti yang dijustis bahwa keroan itu bikin masalah, nggak nyembuhkan. Ini namanya keroan tidak ditempatkan pada tempatnya, tapi yang disalahkan teknik keroannya. Nah, itu kesalahan. Kalau saya katakan kebodohan, ketidakpahamannya. Nah, teknik itu penggunaannya bagaimana, cara kerjanya gimana, pada tubuh seperti apa harus ngerti. Jangan kemudian menyalahkan teknik gitu. Nyatanya orang zaman dulu sampai sekarang Quran dipakai nggak ada masalah. Kalau dipakai dalam posisi yang tepat. Kalau defisiensi tadi harus dikasih ramuan, bukan dikerok. Ramuan tonikum sampai dia energinya meningkat, tidak mudah masuk angin. Nah itu baru nanti ketika dia sudah sehat masuk angin dikerok boleh. Nah ini pengaplikasian yang keliru menjadikan kesalahan ditimpakan kepada teknik kerokan tadi. Berarti dalam artian itu hanya sewaktu-waktu aja ya Pak ya? Iya. Karena ketika oh 2 hari kok kerokan lagi, 2 hari berarti bukan ya, bukan nggak pas salah. Berarti ya salah ya berarti ya. Ya begitu ya sahabat sekalian terkait dengan informasi kerokan, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan. Insya Allah kalau ada pertanyaan lain seputar dengan hal-hal kesehatan yang pengen dibahas secara holistik dengan Pak Puji, bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.